daerah mempunyai ciri khas masing-masing dalam karyanya. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dan juga membedakan antara tari seni satu dengan daerah yang lainnya. Cara perkembangan tari Kalegoa. Tari Kalegoa merupakan tarian tradisional yang ditarikan oleh gadis pengitar yang bentuknya segitiga dan dihiasi dengan hiasan khas daerah. Peran ini menggambarkan suatu duka gadis-gadis buton dalam melaksanakan suatu tarian pingitan atau disebut dengan pouso. Seorang gadis desa harus menjalani pingitan selama 8 hari. Pada tarian Kalegoa, para dipentaskan pada tahun 1972 pada acara resepsi kenegaraan tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Hal inilah yang membuat seorang koreografer bernama Laude Umuri Bolu dapat mengembangkan dan melestarikan tarian Kalegoa. Tapi tari Kalegoa dapat dijadikan sebagai standar kemajuan bagi tarian yang sudah ada maupun akan dikembangkan agar dapat terus menjadi warisan bagi Indonesia. Laude Umuri Bolu pertama kali menciptakan tarian ini pada tahun 1987. Tarian Kalegoa ini pada awalnya hanya digunakan sebagai tari upacara ritual pingitan atau disebut poso saja. Setelah perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau, tarian ini dijadikan tarian penyambatan dan hiburan pada tamu yang berkunjung di Buton sampai sekarang ini. Tarian Kalegoa ini dimaknai sebagai masa pendewasaan seorang anak. Tari yang ditarikan para gadis yang sudah memasuki masa pendewasaan ini dengan gerakan yang lemah gemulai serta menggunakan sapu tangan. Gerakan tarian menggambarkan aktivitas selama berada dalam kurungan. Pada saat dikurung, para gadis hanya melakukan aktivitas memakai bedak dingin yang terbuat dari beras dan kunyit, hingga kuku-kuku tangan dan kaki diwarnai dengan daun pacar. Setiap ragam dari gerakan memiliki arti dan maksud yang disampaikan kepada orang yang melihatnya. Pesan yang disampaikan tarian ini bahwasanya kecantikan yang terkandung di dalam dirinya harus dijaga sampai ia menemukan pasangannya. Sapu tangan sendiri tidak memiliki makna apapun, hanya sebagai hiasan di tangan saja, hanya untuk dimainkan oleh para penari yang sedang bersuka cita dan bergembira atas pembebasannya tarian ini. Tarian ini berfungsi sebagai tarian alat yang masih ada sampai sekarang dan masih mengalami perkembangan budaya masyarakat Sulawesi Tenggara. Unsur keindahan yang terkandung dalam tari Kalegoa pertama unsur wiraga. Unsur wiraga terbagi menjadi 3 gerak. Yang pertama gerak lego atau lenggang atau biasa disebut dengan sapu tangan. Gerak ini dimaknai bahwa seorang perempuan harus mengerjakan sesuatunya dengan sendiri, karena seorang perempuan dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu atau istri. Gerak kedua yaitu gerak koburo atau memakai bedak. Gerak ini dimaknai bahwa seorang perempuan yang telah dewasa harus bisa merias diri, menjaga diri, dan mempercantik dirinya. Namun, dalam gerak ini tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, namun untuk mempercantik perilaku atau sikap
sikap seorang tersebut. Gerak ketiga yaitu gerak karya atau pesta. Gerak karya, gerakan ini dimaknai sebagai gambaran sukacita para gadis yang telah melewati proses penyitaan atau bungsu. Unsur kedua yaitu unsur wirama. Tarian yang sesuai dengan lagunya, tempo lagunya. Dalam hal ini tari Kalegoa ditarikan dengan gerakan lemah gemulai. Tempo gerakan yang ditarikan yaitu dengan tempo lambat hingga cepat pada akhir tarian, dan harus sesuai dengan musik pengiringnya agar menjadikan kesan dinamis dan dapat dinikmati. Unsur ketiga yaitu unsur wirasa. Dalam tarian Kalegoa ini, penari harus menunjukkan ekspresi yang mereka bawakan, tarian yang mereka bawakan. Dalam hal ini, ekspresi yang mereka tunjukkan yaitu ekspresi sedih, sebagaimana harus melewati proses penyitaan. Ada dua elemen yang terkandung dalam tari Kalegoa. Yang pertama adalah elemen pokok. Dalam hal ini, elemen pokok terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerak. Tarian ini didominasi dengan gerakan memutar, mengayunkan kedua tangan, saling berhadapan sesama penari sambil menggerakkan kedua tangan dan kaki. Akan tetapi tarian ini dilakukan secara lemah gemulai. Yang kedua adalah ruang. Ruang merupakan tempat di mana tarian ini dilakukan. Ruang bisa dilakukan di tempat tertutup atau terbuka. Akan tetapi dalam hal ini tarian yang kita amati yaitu dilakukan di atas panggung atau dilakukan di tempat yang tertutup. Yang ketiga adalah waktu. Tarian ini dilakukan dengan tempo yang lambat sesuai dengan musik pengiringnya. Akan tetapi di bagian akhir, tarian ini menggunakan tempo yang agak cepat karena harus menggambarkan kebahagiaan karena telah berhasil melewati masa pingitan. Elemen yang kedua adalah elemen penunjang. Dalam elemen penunjang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tata rias dan tata busana. Tata rias dalam tarian dibuat seperti gadis dewasa yang cantik dan anggun, sesuai dengan arti tarian ini yaitu pendewasaan seorang perempuan. Sedangkan tata busana yang dipakai oleh penari yaitu mengenakan busana adat Buton yang memiliki makna dan ciri khas yang tertentu. Yang kedua adalah iringan. Iringan musik yang digunakan merupakan musik instrumen tradisional daerah Buton, seperti ganda, tawa-tawa, bololo, dan dengu-dengu, yang dapat dipadukan dengan instrumen lain tetapi tidak menghilangkan karakter musik daerah. Yang ketiga adalah tempat pertunjukan. Tempat dilaksanakan tarian ini adalah di atas panggung, akan tetapi bisa juga dilakukan di ruang-ruang terbuka atau tertutup lainnya. Yang keempat adalah properti. Properti yang digunakan dalam tarian ini yaitu hanya menggunakan sapu tangan, akan tetapi penggunaan sapu tangan sendiri berfungsi sebagai hiasan saja atau tidak memiliki makna tertentu. Yang terakhir adalah tata lampu. Tata lampu dalam pertunjukan tarian ini sangat baik atau menggunakan lampu yang terang sehingga penonton dapat menyaksikan secara jelas tarian yang sedang dipertunjukkan. Itulah hasil pemaparan dari